Pasca bentrok antar dua massa perguruan silat di Madiun, Jawa Timur, Kepolisian Resort Madiun Kota mengamankan 12 orang pesilat dari kelompok massa yang bentrok. Sementara di wilayah Kabupaten Madiun, sebuah mobil polisi juga dirusak massa yang bentrok. Dan kita harus punya kewajiban untuk mencegahnya. Kepolisian Resort Madiun mengamankan 12 pesilat usai bentrok massa perguruan silat di Jalan Diponegoro, Halmahera, dan TGP Madiun. 12 pesilat yang berasal dari kelompok yang terlibat bentrok diamankan di rumah masing-masing atas dasar penyelidikan intensif oleh polisi. Namun ke-12 pesilat tersebut belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara orang yang terluka akibat bentrok mendapat perawatan di rumah sakit. Kita sudah mengamankan 12 orang. Nanti 12 orang ini akan kita lakukan pemeriksaan terkait dengan perannya masing-masing, sehingga nanti kami dapat menentukan berapa orang tersangkanya. Korban kita sehatkan, tadi saya bawa ke Dr. Sudono. Di sana sudah saya serahkan semua ahlinya. Alhamdulillah tadi dicek, ada beberapa yang kita operasi. Ini hari ini sudah membaik. Kericuhan antara dua kelompok persilatan juga terjadi di Kabupaten Madiun. Sebuah mobil patroli dirusak massa. Diduga kendaraan ini dilempar pelaku saat terjadi kericuhan. Sebelumnya dua kelompok massa dari perguruan silat berbeda terlibat bentrok di Madiun, Jawa Timur. Beberapa orang membawa sebilah bambu dan kayu. Akibat bentrokan tersebut, satu warga luka parah, sementara satu rumah dan 3 sepeda motor dirusak. Bentrok antara warga dan ratusan anggota perguruan silat yang sedang konvoi terjadi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dua kubu terlibat saling lempar batu hingga masuk ke pemukiman warga. Desa Bangunrejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban mencekam. Jalan masuk perkampungan menjadi arena bentrokan antara warga dan ratusan orang yang diduga anggota perguruan silat. Kedua kubu terlibat saling lempar batu dan kejar-kejaran. Warga yang panik membalas serangan kelompok pemotor. Bentrokan berlangsung sekitar 1 jam dan berhenti setelah aparat kepolisian tiba di lokasi kejadian. Akibat bentrokan ini beberapa warga mengalami luka-luka dan sejumlah bangunan rusak terkena lemparan batu. Terus jam 3 itu ada rame-rame orang berantem, saya langsung bangun. Terus orangnya tuh lari ke sini, tuh ngantem lempar batu ini sama rumahnya Pak Sartono sama musola juga. Terus kira-kira berapa orang nih? Banyak, sekitar 500 ya. Bentrokan bermula saat ratusan pemuda yang diduga anggota perguruan silat sedang konvoi mengendarai sepeda motor dari Tuban Kota. Saat melewati pertigaan Desa Bangunrejo, rombongan itu dilempari batu oleh orang tak dikenal hingga terjadi perang batu. Ada yang melempar rumah dengan batu, tapi nggak mengenai kaca-kaca ya enggak. Ya informasinya ada, namun demikian untuk yang punya rumah, kalau memang rumah itu rusak silakan datang ke polsek untuk melaporkan. Sampai saat ini dari yang punya belum melaporkan dan mungkin ya tidak mau melaporkan karena melihat dari kerusakannya sangat kecil sekali. Belum diketahui secara pasti jumlah korban luka-luka dalam bentrokan tersebut. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kerusakan bangunan dan mendata korban luka. Aksi tawuran antar dua kelompok pemuda juga terjadi di Jalan Keramat Pulau Gundul. Ironisnya pelaku menjarah sebuah warteg dan membawa kabur uang 1 juta rupiah. Aksi saling serang antar dua kelompok pemuda pecah di Jalan Keramat Pulau Gundul, Johar Baru, Jakarta Pusat. Kedua kubu yang bertikai membekali diri dengan senjata tajam, botol, kayu, dan batu. Ironisnya, sebuah warteg menjadi sasaran kebrutalan para pelaku tawuran. Mereka menjarah makanan serta uang tunai 1 juta rupiah lebih yang tersimpan di dalam laci. Terus tiba-tiba dari sana tuh bawa senjata tajam kayak ciluri, semua dari sana, semua dari seberang sana semua, nggak ada yang dari sini. Tiba-tiba datang langsung ke warteg? Nggak buka warteg, dia nantangin dulu yang di sana. Saya kan takut, saya tutup-tutupin dong, saya pergi. Pas saya datang ke sini, tiba-tiba udah nggak ada duitnya. Berapa yang diambil? 1 juta lebih.
Khawatir terjadi aksi penyerangan susulan, polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan pengamanan. Sementara itu sebuah pintu gerbang pemisah kampung di mulut jembatan ditutup untuk memisahkan warga yang bertikai. Tawuran dua kelompok warga terjadi di terowongan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Akibat tawuran, pengguna jalan tidak bisa melintas. Dua kelompok warga terlibat aksi tawuran di terowongan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Aksi tawuran di ruas jalan ini membuat akses jalan terganggu. Pengguna jalan dari arah Pasar Rumput menuju Jalan Tambak dan sebaliknya tak bisa melintas. Aksi tawuran menyita perhatian warga. Menurut warga sekitar, tawuran kerap terjadi dan meresahkan masyarakat. Gimana Pak? Sering terjadi. Baru 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, sekarang terjadi lagi. Harapan saya sih, ya maunya sih damai-damai aja gitu, jadi aman. Gimana, susah juga. Warga berharap pengamanan dari aparat kepolisian diperketat dan tawuran tak kembali terjadi. Pemirsa, tawuran merupakan tindak kekerasan yang selalu menimbulkan banyak kerugian. Seyogyanya segala bentuk permasalahan, baik pribadi maupun kelompok, bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah. Sesaat lagi Realita akan kembali dengan informasi seorang wanita yang menggelapkan uang perusahaan demi membeli pakaian baru. Usai jeda, tetaplah bersama kami.